Oke, selamat bertemu kembali saudara-saudari sekalian. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan pastikan Anda juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa pakai masker. Nah, materi kali ini untuk pertemuan kedua setelah UTS, kita memasuki UAS. Materi yang kedua adalah tentang pengangguran. Saudara-saudari sekalian, adik-adik saya, pengangguran. Nah, banyak orang berpandangan bahwa pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja saja. Tetapi sebenarnya core-nya atau inti dari pengangguran itu adalah bagaimana. Nah, sekali lagi saya utarakan dan Anda harus pahami. Nah, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah orang ya yang sudah masuk usia angkatan kerja. Sekali lagi saya tekankan, orang yang sudah masuk usia kerja dikatakan termasuk dalam angkatan kerja. Angkatan kerja terkhusus buat Indonesia biasanya adalah di umur 17 tahun ke atas dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Itu adalah pengangguran. Nah, ada asumsi orang bertanya, ibu rumah tangga pengangguran atau tidak? Nah, mahasiswa pengangguran atau tidak? Nah, saudara-saudari sekalian, mereka bukan pengangguran. Alasan yang pertama bagi ibu rumah tangga kenapa dia tidak dikatakan pengangguran adalah, nah, walaupun orang tersebut sudah masuk usia angkatan kerja, tetapi dia tidak mencari pekerjaan. Karena apa? Dia sedang bekerja. Pekerjaannya apa? Pembantu rumah tangga, atau dikatakanlah dulu ibu rumah tangga. Artinya dia mengurusi rumah tangga. Nah, yang kedua mahasiswa. Kenapa mahasiswa dikatakan dia tidak pengangguran? Karena apa? Memang ada beberapa mahasiswa yang sudah masuk usia angkatan kerja, tetapi dia tidak mencari pekerjaan. Karena apa? Dia dalam masa studi. Itu maksudnya. Nah, ya, saudara-saudara sekalian, orang yang masuk dalam usia kerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan seperti yang kita utarakan sebelumnya termasuk pengangguran. Nah, yang tidak termasuk pengangguran adalah yang pertama ibu rumah tangga dan yang sekolah atau kuliah. Nah, itu maksudnya. Nah, penduduk masuk usia angkatan kerja 15 tahun sampai 64 tahun. Tetapi terkhusus bagi Indonesia, biasanya ini 15 tahun ini, angka 15 tahun di sini adik-adik sekalian, itu biasanya untuk Indonesia 17 tahun ya. Nah, itu dia. Nah, bukan usia angkatan kerja, berarti kalau kita katakan tadi di sini, berarti dia di bawah daripada 17 tahun. Nah, ini dia adik-adik sekalian. Sampai 64 tahun. Nah, atau di atas 64 tahun. Nah, di sini kalau ada usia angkatan kerja masuk dari umur 17 tahun ke atas sampai katakanlah 64 tahun mencari pekerjaan, ya berarti dia adalah bekerja kalau dia dapat pekerjaan. Kalau tidak berarti dia adalah tidak bekerja atau menganggur, atau dengan kata-kata lain adalah pengangguran. Nah, dalam hal ini apabila ada misalkan dia belum masuk usia angkatan kerja, okelah kita masukkan di usia angkatan kerja, tetapi dia tidak mencari pekerjaan. Nah, walaupun dia masuk usia angkatan kerja, kalau dia misalkan tidak mencari pekerjaan, dia bukan pengangguran. Nah, saudara-saudari sekalian, apabila ada seorang anak laki-laki yang keluarganya adalah keluarga orang kaya, walaupun dia sudah masuk usia angkatan kerja, tapi dia tidak mencari pekerjaan, dia bukan pengangguran, saudara-saudari sekalian. Itu intinya. Nah, saya rasa Anda paham ya. Nah, ada pengangguran ya beberapa macam, dilihat dari sebab timbulnya pengangguran. Yang pertama pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran struktural, dan pengangguran konjunktur. Nah, yang dikatakan pengangguran friksional atau frictional unemployment, saudara-saudara sekalian, apa itu pengangguran friksional? Nah,
Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi atau mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan keinginannya. Contoh ya, seorang guru di Medan misalnya berhenti bekerja karena mengikuti suaminya yang dipindahkan ke Jakarta. Di tempat yang baru ini guru tersebut mencari pekerjaan kembali. Nah, ini friksional. Ini bisa kita katakan adalah karena keadaan atau karena situasi. Dia mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini yang dikatakan frictional unemployment. Nah, itu dia yang pertama. Yang kedua adalah pengangguran musiman, atau dikatakan dengan seasonal unemployment. Nah, apa ini pengangguran musiman? Suatu keadaan di mana seseorang harus menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Contoh ya, seperti petani, pekebun, atau dia menanam hortikultura di mana ada usia panen dan ada usia penanaman. Nah, kita ambil salah satu contoh yaitu petani. Misalnya akan selalu dapat digolongkan sebagai pengangguran musiman karena mereka tidak selalu dapat bekerja sepanjang tahun. Dan di antara menanam dan memanen, mereka harus menganggur karena beberapa bulan diperlukan agar tanamannya mendapatkan hasil. Itu dia pengangguran musiman. Yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah pengangguran struktural ya, pengangguran struktural. Nah, pengangguran yang disebabkan atau diakibatkan oleh perubahan ekonomi, berkembang atau mengalami kemunduran yang disebabkan karena perkembangan teknologi, persaingan dari luar negeri atau luar daerah, dan pertumbuhan yang pesat dari kawasan lain. Nah, saudara-saudari sekalian, sebelum industri komputer berkembang, permintaan yang besar ke atas untuk mesin tik ya, besar untuk mesin tik. Dengan penggunaan komputer yang semakin meluas, nah, permintaan mesin tik pun menjadi berkurang dan industrinya mengalami kemunduran dan sebagian pekerja dalam industri akan menganggur. Salah satu contoh juga dengan penggunaan Android, banyak sekali orang-orang atau bahkan kita katakan handphone atau HP itu sudah tertinggal dengan kemajuan sekarang smartphone atau telepon pintar. Nah, itu salah satu indikator sehingga banyak perusahaan-perusahaan telekomunikasi di bidang handphone atau telepon genggam itu mengalami kemunduran dan rata-rata pekerjanya akan mengalami pengangguran. Nah, itu dia. Kita tidak tahu akan bergeser kemana setelah Android ini ada, ya, dengan akan munculnya beberapa tahun ke depan yang dikatakan dengan 5.0 atau revolusi industri 5.0. Nah, yang terakhir adalah pengangguran siklikal atau konjungtur. Jenis pengangguran yang disebabkan karena adanya imbas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran pekerjaan. Nah, tugas untuk materi yang kedua yang minggu lalu tidak saya berikan, ini saya berikan hari ini. Tugasnya jadi ada 1, dan untuk materi yang ketiga juga ada 1, berarti tugasnya ada 2, adik-adik sekalian. Yang saya inginkan kalian tugas untuk materi pengangguran adalah yang pertama, jelaskan perbedaan pengangguran dari keempat yang saya jelaskan tadi. Nah, buat contoh yang lain menurut pribadi masing-masing. Yang kedua adalah apa perbedaan pengangguran yang ada di Indonesia dengan pengangguran yang ada di luar negeri, khususnya negara maju. Saya ulangi, coba saudari jelaskan atau saudara-saudari jelaskan perbedaan pengangguran dengan pengangguran yang ada di Indonesia dengan pengangguran yang ada di luar negeri. Nah, sekian video untuk materi yang kedua. Saya harapkan adik-adik sekalian dalam keadaan sehat, stay healthy, ya, jangan terlalu berkerumun ke sana kemari. Apabila mengerjakan tugas ini, jangan terlalu banyak berkerumun. Oke, saya sudahi. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam dari saya. Selamat pagi untuk anak pagi, selamat malam untuk anak malam.